Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almadia Nabila Sukamto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Auditor dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Expectation Gap dalam isu tanggung jawab auditor. Survei pada Kantor Akuntan Publik Kota Bandung dan mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung. Yang pertama, latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini mengambil dari fenomena-fenomena yang terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2019. Salah satunya yaitu yang dilansir pada CNBC Indonesia tahun 2018, di mana auditor yang mengaudit laporan SNP Finance tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya terjadi. Dan auditor yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi audit yang berlaku umum. Kemudian yang dilansir pada CNN Indonesia 2019, di mana auditor yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia tidak dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menilai suatu laporan keuangan tersebut. Masalah-masalah seperti ini apabila dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab seorang auditor. Hal ini juga biasa disebut dengan istilah expectation gap. Expectation gap merupakan perbedaan persepsi antara apa yang diharapkan seorang masyarakat dan apa yang diharapkan seorang auditor. Expectation gap ini juga bisa diturunkan dengan salah satunya yaitu melalui jalur pendidikan. Maka daripada itu, peneliti berkeinginan untuk meneliti apakah terdapat perbedaan antara persepsi auditor dan mahasiswa akuntansi terhadap expectation gap dalam isu tanggung jawab auditor. Kemudian, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu pertama ada persepsi auditor terhadap tanggung jawab auditor, persepsi mahasiswa akuntansi terhadap tanggung jawab auditor. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, pada penelitian ini diambil hipotesis bahwa terdapat perbedaan antara persepsi auditor dan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai tanggung jawab seorang auditor. Metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, di mana datanya berupa data primer yang disebar langsung kepada responden melalui kuesioner secara langsung dan melalui Google Form. Teknik analisis datanya menggunakan skala Likert dari 5 sampai dengan 1. Dan untuk pengujian hipotesisnya menggunakan uji Mann-Whitney. Kemudian, tabel operasionalisasi variabel. Untuk persepsi auditor, terdapat indikator sebagai berikut. Salah satunya yaitu keinginan, harapan, sikap, dan perasaan, dan faktor eksternalnya yaitu latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, dan pengetahuan. Kemudian persepsi mahasiswa akuntansi, faktor eksternalnya yaitu sama, yaitu ada keinginan, perasaan, dan sikap, dan faktor eksternalnya yaitu ada latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, dan pengetahuan. Kemudian untuk tanggung jawab auditornya menggunakan menurut Porter yang terdapat 7. Yang pertama yaitu mendeteksi adanya pencurian aset-aset perusahaan, mendeteksi adanya penyalahgunaan aset-aset perusahaan, mendeteksi penyimpangan prosedur akuntansi laporan keuangan, mendeteksi kekeliruan dalam laporan keuangan, mendeteksi tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan karyawan, melakukan pemeriksaan terhadap informasi non-finansial, dan yang ketujuh melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian intern perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sebanyak kuesioner yang disebar terkumpul sebanyak 72 responden yang terdiri dari 30 auditor dan 32 mahasiswa akuntansi. Dari sebanyak 17 pernyataan terkumpul sebanyak 5.141 skor yang dapat dinyatakan bahwa jawaban responden sangat baik. Kemudian menguji instrumen penelitian. Bisa kita lihat pada tabel berikut bahwa
Butir-butir pernyataan pada kuesioner ini menunjukkan hasil yang valid dan reliable yang sangat tinggi. Kemudian, untuk menguji hipotesisnya dilakukan menggunakan uji Mann-Whitney dan menemukan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi auditor dan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap tanggung jawab auditor. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis dari penelitian ini ditolak. Kesimpulannya, yang pertama, tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan mahasiswa akuntansi mengenai tanggung jawab auditor. Yang kedua, walaupun secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan, tetapi masih terjadi perbedaan pendapat seperti pada pernyataan mendeteksi dan melaporkan tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan karyawan perusahaan kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, tidak terjadi perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendidikan dapat berperan penting untuk mengurangi expectation gap dalam auditing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.